mana tadi sebelumnya juga sudah diperiksa terlebih dahulu akun-akunnya dan diberikan tanda pita. Renata dan juga saudara, saya akan menunjukkan kepada Anda. Ibu, selamat siang. Ini panitia yang bekerja. Bu Erna, boleh sedikit Ibu ini bersama Breaking News Kompas TV. Kita mau bicara terlebih dahulu, tuntutannya apa saja sih Bu, pesan yang mau disampaikan lewat aksi damai ini? Sebenarnya kalau kita berbicara tuntutan tidak ada ya, tapi memang sebagai ojol kita ini ada beberapa poin sih. Yang pertama, kita ingin kasus Afan tetap berjalan dengan lancar sampai proses sidang berakhir gitu kan, di bawah pengawalan kita juga. Terus yang kedua, kita juga menegaskan kepada Presiden secepatnya menetapkan Perpu ojol. Nah, terus yang ketiga, kita juga berharap di setiap ada kegiatan-kegiatan instansi pemerintahan, kita ojol dilibatkan. Kemudian kita diberikan satu ruang terhadap setiap keadaan yang ada terjadi saat ini gitu. Ibu, ini kan juga salah satunya kita lihat tadi ada banyak bunga-bunga seperti yang dibawa oleh Ibu Erna. Nah, apa pesannya membawa bunga ini dan akan diberikan kepada siapa? Pada aparat. Pesannya apa ya, Bu? Pesannya adalah bahwa kita cinta damai. Kita tidak mau lagi ada aparat-aparat yang melakukan kekerasan terhadap ojol. Ya, jangan sampai ada lagi tindakan kekerasan. Walaupun bahasanya nanti mereka bilang tidak sadar atau apa seperti apa. Jadi kami berharap ke depannya mereka berubah. Terakhir Bu, ini kan sebelumnya rutenya ini ada banyak sampai ke Kuitang, Polres Jakarta Utara masih sama atau sekalian konfirmasi? Ini akan metodenya seperti apa? Jalan kaki, naik motor? Jalan kaki. Kita dari seberang akan jalan kaki sampai ke Patung Kuda, kemudian putar balik lagi ke sini. Oh, jadi kita hanya di sekitaran Monas? Sekitaran Monas saja, karena kita untuk menjaga jangan sampai teman-teman kita ini ada penyusup. Oke, baik. Harapannya tentu ini aksi damai berjalan dengan damai. Benar. Aksi damai harus berjalan damai. Oke, baik, terima kasih Ibu Erna, salah satu inisiator dari aksi damai hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Tadi saudara dan juga Renata yang ada di studio tadi sudah disampaikan bahwa memang ada beberapa tuntutan, khususnya tentu saja dengan kesejahteraan ojol, supaya ada perlibatan-perlibatan. Tapi selain itu adalah tentu saja yang menjadi sorotan pembagian bunga kepada aparat. Karena kalau Anda lihat, memang di belakang saya yang saat ini adalah para pengendara driver ojek online begitu ya, tapi proses pengamanan ini tetap dilakukan. Anda bisa lihat tadi sebelumnya sudah ada patroli begitu dari pihak keamanan, baik itu dari polisi ataupun juga dari TNI. Tadi sekitar jam 1 juga sudah ada patroli dari TNI Angkatan Darat. Ini juga Anda melihat bagaimana di sisi-sisi jalanan ini juga sudah dijaga oleh aparat TNI. Tapi satu pesannya tentu saja tadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Erna, inisiator dari aksi damai hari ini, adalah aksi ini berjalan dengan damai dan juga harapannya para petugas baik itu dari unsur TNI ataupun Polri yang berjaga ini juga bisa menjaga jalannya aksi ini dengan damai tanpa ada tindakan yang represif. Kemudian juga Renata dan juga saudara, kalau saya bisa sampaikan kepada Anda, mayoritas yang mengikuti aksi ini sebetulnya adalah perempuan. Jadi ini juga salah satu pesannya bagaimana kemudian diharapkan aksi-aksi ini bisa berjalan dengan damai. Kemudian tadi kita lihat juga ada beberapa yang membawa keluarga, ada yang membawa anak-anak, ada juga dari mereka yang kalau kita lihat Renata dan juga saudara, selain ada wanita begitu ya, pengendara-pengendara ojek yang merupakan perempuan, ada juga bagian dari driver ojek online yang merupakan mitra teman tuli begitu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya dari bentuk aksinya, dari pesan yang mau disampaikan, ini pesannya satu, yaitu menyampaikan aksi secara damai dan meminta aparat yang berjaga, silahkan kalau mau berjaga, tapi satu, jangan represif supaya peristiwa ataupun juga insiden tertabraknya mendiang Afan Kurniawan ini tidak terulang lagi. Renata. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Andika Ahadiat langsung dari kawasan Monas. Selamat kembali bertugas, Putu. Dan saudara, saat ini sudah bersama kami di studio Kompas TV ada Andita Firseli Utami, co-founder Think Policy, salah satu penggagas 17-8 tuntutan rakyat. Dan pada siang ini kita akan berbincang mengenai tuntutan yang sudah ramai di media sosial. Mbak Afu, selamat siang, bagaimana kabarnya Mbak?
Kabarnya gonjang-ganjing ya beberapa hari ini. Tentu saja bersama dengan warga Indonesia yang lain, kami sangat berduka atas berbagai kehilangan yang terjadi dalam beberapa hari belakang. Setidaknya 8 korban jiwa dan banyak sekali kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Jadi kami meskipun tidak ikut turun aksi langsung, tapi sangat-sangat bersimpati dan berempati lah gitu. Dan itu salah satu alasannya kita juga mencoba mendorong 17+8 ini. Oke, turut bersimpati, berempati, dan meskipun tidak langsung turun di lapangan juga sudah menggagas 17+8 tuntutan rakyat. Bisa diceritakan Mbak Afu sebenarnya siapa yang menggagas ini, siapa saja, kemudian berapa lama pada akhirnya bisa membuat tuntutan yang kalau bisa kita katakan cukup banyak ya, dan apa sebenarnya alasannya? Ya, jadi sebenarnya ini dimulai secara organik oleh beberapa mungkin sekitar selusinan penggerak komunitas-komunitas, khususnya mungkin urban dan kelas menengah dan media-media baru yang ada gitu, di mana kami melihat ada kekosongan narasi terhadap apa sebenarnya yang kita minta gitu. Karena kalau kita tarik mundur, demonstrasi yang pertama itu sebenarnya diawali dengan teman-teman buruh justru ya, demand-nya yang ada pada saat itu berhubungan dengan krisis ketenagakerjaan, PHK, perlindungan upah minimum dan sebagainya. Nah, tapi sejak terjadi dari hari itu sampai beberapa hari setelahnya, tuntutan dari rakyatnya agak terpecah, mungkin bukan terpecah ya, tapi ada beberapa yang bermunculan secara berbeda-beda gitu. Kami merasa pemerintah menjadi tidak bisa merespon secara terarah kalau kita tidak punya satu muara tuntutan bersama gitu. Jadi sebenarnya berangkat dari keresahan ini saja, kami jujur bukan para ahlinya langsung di bidang-bidang yang memang menjadi tuntutan utama begitu, tapi kami mungkin membaca dan melihat dari berbagai tuntutan yang ada, beberapa diantaranya yang dikedepankan oleh teman-teman YLBHI, kemudian juga PSHK, kemudian juga ada petisi di change.org yang sudah ditandatangani 40.000 orang, dan juga yang secara organik ada di beberapa akun media sosial yang cukup ramai begitu. Nah, dari situ kami coba rumuskan mulai dari hari sekitar Jumat lalu ya. Kira-kira kalau kita bisa sederhanakan supaya pemerintah bisa merespon ke satu daftar saja, itu kira-kira seperti apa. Nah, jadi kita coba konsultasi ke beberapa yang mungkin memang biasa penggerak kegiatan-kegiatan, terutama memang cukup berfokus di Jakarta gitu ya, komunitas-komunitas yang secara organik ada. Kemudian kami come up dengan 17+8. Nah, yang cukup membesarkan hati bahwa ketika dikeluarkan ternyata cukup berhasil menangkap berbagai tuntutan yang ada meskipun tidak sempurna. Ini juga kami perlu dengan rendah hati mengakui gitu ya, ada banyak yang merasa mungkin beberapa poin spesifik ada yang belum masuk dan sebagainya, tapi kami merasa di titik ini bukan itu fokusnya gitu ya. Kita coba fokus ke tuntutan-tuntutan yang paling fundamental dulu, ya, esensinya dari beberapa yang sudah ada tadi apa, sehingga pemerintah tidak punya alasan lagi bingung mau merespon ke tuntutan yang mana gitu, karena ada satu yang sudah bisa menyatukan narasi dari beberapa stream yang ada gitu. Oke, bagaimana cara Mbak Afu dan teman-teman penggagas ini bisa menyortir yang mana yang sebenarnya prioritas, mana yang bisa dilakukan secara jangka panjang gitu, Mbak? Karena ada beberapa sumber berbeda, kami prioritaskan yang muncul di semuanya. Jadi tema-tema utama yang resounding gitu ya di beberapa yang ada, terutama terkait dengan reformasi atau perbaikan sistemik di tubuh kepolisian dan juga TNI, itu yang paling menjadi concern semua orang sepertinya gitu ya. Kemudian tentu saja area kedua adalah reform besar-besaran seputar DPR gitu. Bagaimana anggota-anggota di DPR harusnya memiliki etika, bagaimana mereka seharusnya mewakili suara rakyat dan mendengarkan rakyat. Itu kurang lebih area utama yang muncul di banyak topik. Nah, tapi kemudian kami juga mengakui area ketiga adalah original demand-nya. Jadi original demonstrasinya yaitu permintaan teman-teman buruh gitu ya. Jadi isu-isu ketenagakerjaan kami masukkan juga menjadi prioritas karena itu originalnya. Nah, di luar itu sebenarnya ada banyak sekali rancangan undang-undang yang berbagai kelompok merasa penting juga untuk diminta gitu kan. Apakah itu rancangan undang-undang PPRT, kemudian juga ada teman-teman dari misalnya perwakilan women's rights ya, jadi isu-isu perempuan juga merasa butuh masuk dan sebagainya. Nah, tapi di titik ini kami merasa kalau kita benahi dulu tadi kepolisian, TNI, DPR secara keseluruhan, partai politik secara keseluruhan, maka sebenarnya isu-isu yang spesifiknya itu
bisa datang, bisa ikut gitu. Ketika kita memang sudah punya wakil rakyat yang baik dan sistem kepemimpinan partai yang jauh lebih berpihak kepada rakyat. Oke, baik. Dan tentunya ini untuk mereformasi beberapa grup tadi, tetapi saya juga masih punya pertanyaan lagi, Mbak Afu, terkait dengan sebenarnya seperti apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan supaya ini bisa masuk ke ruang kebijakan, tetapi bisa ditahan sebentar. Jawabannya, saudara, kita akan lanjutkan kembali dialog kita usai jeda. Tetap di Breaking News Kompas TV. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Kita membahas mengenai tuntutan-tuntutan dari demonstrasi yang sudah digelar berhari-hari di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya terkait dengan 17+8 tuntutan rakyat yang sudah ramai di media sosial. Sudah bergabung bersama kami di studio ada Andita Firseli Utami, co-founder Think Policy dan penggagas 17+8 tuntutan rakyat, dan juga melalui sambungan daring ada Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Saya ke Pak Trubus terlebih dahulu. Apa kabar Pak Trubus? Alhamdulillah sehat, Mbak. Ya. Oke. Pak Trubus, kita lihat bagaimana eskalasinya di publik, khususnya di media sosial, sudah ada sekiranya 17+8 tuntutan rakyat yang menyasar beberapa elemen di pemerintahan dan juga DPR, TNI, Polri. Bagaimana Pak Trubus bisa menjelaskan ini? Ini kan banyak ya tuntutannya. Bagaimana seharusnya pemerintah bisa menyikapi ini? Iya, menurut saya pemerintah harus menyikapinya secara melihat sisi urgensinya ya, karena kalau kita lihat 17 tuntutan itu kalau diperas itu kan isinya hanya persoalan transparansi DPR, kemudian ada tuntutan tentang HAM, dan yang ketiga itu tuntutan tentang perlindungan buruh. Itu kan intinya itu. Nah, selain itu yang 8 itu kan sebenarnya untuk sifatnya jangka panjang. Dalam teori kebijakan publik tentu skenario-nya itu adalah ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tentu kalau kita lihat untuk yang jangka pendek itu sebagian sudah direspon oleh pemerintah. Misalnya terkait perlindungan buruh. Perlindungan buruh itu kan sudah dibentuk mengenai Satgas PHK, kemudian ada lagi baru namanya Dewan Kesejahteraan Buruh yang sudah dibentuk juga. Nah, ini kan sudah sejatinya nanti akan menjawab persoalan-persoalan terkait dengan buruh itu sendiri dan berbagai tuntutan yang selama ini memang menjadi istilahnya isu prioritas dari buruh itu sendiri, mengenai upah, mengenai kesejahteraan, juga mengenai persoalan-persoalan ketika dia sudah di PHK harus seperti apa, seperti itu Mbak. Itu kan sudah ini, tetapi yang berkait dengan transparansi DPR ini yang agak rumit karena DPR sampai hari ini setidaknya sudah ada yang melakukan, yaitu dengan melakukan nonaktif kepada beberapa anggota dewan, tetapi masih ada lagi yang belum begitu, yang dianggap oleh publik 3 orang kalau nggak salah dari PDIP itu, yaitu dari Ibu Puan sendiri, yang kemudian Pak Deddy Sitorus, dan satu lagi Ibu Sida, siapa itu yang seperti joget-joget itu. Nah, itu publik itu mengkritisi. Nah, kemudian tapi yang dari Partai PAN itu 2 orang sudah dinonaktifkan, dan yang 2 lagi dari Partai Nasdem yang pertama kali diaktifkan, nonaktif. Tetapi persoalannya kemudian publik melihat bahwa nonaktif itu sendiri di dalam undang-undang MD3-nya nggak ada, dan itu sesuai dengan peraturan DPR sendiri bahwa mereka tetap menerima tunjangan gaji sebagaimana dijelaskan oleh DPR sendiri. Nah, ini yang kemudian publik melihat bagaimana kalau bisa sekaligus tuntutannya adalah mereka diberhentikan. Nah, untuk diberhentikan kan berarti ada proses PAW itu, Mbak, yang tentu itu adalah mengacu kepada aturan yang berlaku. Karena itu ada pihak misalnya seperti dari Partai Buruh itu yang melaporkan ke MKD, yaitu salah satu langkah sebenarnya untuk mempercepat proses dari pemberian sanksi kepada para anggota dewan yang dianggap oleh publik telah melukai, telah mencederai, dan sekaligus telah istilahnya melecehkan gitu kehendak dari publik itu sendiri. Itu Mbak. Yang terakhir ya saya melihat bahwa apa yang terkait dengan HAM memang ini ada kritikan dari luar negeri juga, karena beberapa tuntutan-tuntutan suka direspon oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, yang istilahnya ini bersatu itu. Tetapi ini juga harus dilihat secara utuh
bagaimana karena ada kesamaan-kesamaan di dalam tuntutan dan dalam hal ini memang kemudian tadi saya dengar yang ada di ruang ini yang kebetulan sedang didiskusikan itu oleh Mbak siapa tadi itu. Nah itu kan artinya memang publik melihat banyak sekali tuntutan yang akhirnya kita meresponnya agak rumit, misalnya mengenai bagaimana reformasi di TNI, TNI dan Polri lah katakanlah seperti itu. Nah revisi untuk TNI itu sendiri kan undang-undangnya sudah baru direvisi undang-undangnya lagi ya, dan ini baru diberlakukan. Kemudian untuk Polri sendiri memang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 untuk Polri sampai hari ini baru disusun draft. Nah, tetapi persoalan mengenai transparansi dalam hal penanganan seperti yang ada kasus Afan itu, memang kan sebenarnya publik menghendaki supaya transparan dalam penanganannya. Nah itu rupanya oleh Polri sudah direspon karena 7 orang nama-namanya disebutkan dan diakui oleh Polri sendiri, baik oleh Kompolnas maupun dari pihak Ombudsman juga sudah menyampaikan bahwa itu betul dari Brimob, karena selama ini ada perdebatan apakah itu orang Brimob atau bukan. Nah, ini kan sudah dijawab, tetapi persoalan yang lain adalah bagaimana kalau permohonan untuk membebaskan seluruh demonstran yang ditahan itu. Lah ini yang agak kelihatannya butuh proses panjang, Mbak. Karena apa? Karena setelah diteliti itu mereka ada juga yang pengguna narkoba mereka itu, Mbak. Jadi pengguna narkoba yang kemudian harus ini lagi kan, dan di antara mereka juga mereka bukan kategori mahasiswa, malah mereka juga memang yang melakukan kerusakan atau vandalisme ataupun melakukan hal-hal yang berbau anarkis itu, Mbak. Saya rasa itu, Mbak. Oke, baik Pak Trubus, kalau yang bisa kami rangkum berarti ada beberapa tuntutan yang sedang on progress, sedang berjalan. Misalnya ada pengusutan dari kasus kematian driver ojek online atau ojek daring Afan Kurniawan, namun ada beberapa juga yang masih perlu dapat perhatian, misalnya transparansi DPR dan juga reformasi TNI. Meskipun ini sudah berjalan begitu undang-undangnya, masyarakat masih tetap meminta agar ini terus didorong, dan juga pembebasan untuk masa demonstran yang masih ditahan oleh kepolisian. Kita lanjutkan dialog kita usai jeda, saudara tetap di Breaking News Kompas TV. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, dan saat ini di visual Anda merupakan gambar terkini suasana di sekitar kawasan Monas, tepatnya sejumlah pengendara ojek online atau ojek daring ini sedang melakukan aksi damai untuk menuntut, tentunya tuntutan utama yaitu pengusutan atas kematian dari mendiang Afan Kurniawan, korban meninggal dalam demonstrasi 28 Agustus 2025. Tadi kalau yang bisa kami kutip dari laporan sebelumnya jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda mengatakan bahwa aksi ini dilakukan secara damai dan pengendara ojek online ini akan membagikan, dan nampak di layar kaca Anda sekarang ini sedang membagikan bunga mawar putih kepada aparat. Tentunya ini juga menjadi simbol bahwa pengendara ojek online sedang melakukan aksinya dengan damai. Dan saudara, kita lanjutkan dialog kami bersama dengan co-founder Think Policy dan juga salah satu penggagas 17+8 tuntutan rakyat, Andita Firsali Utami, Mbak Afutami, dan bergabung di sambungan daring ada Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik. Saya ke Mbak Afu lagi. Mbak Afu, tadi kita sudah mendengarkan ya, ada sejumlah pernyataan yang disampaikan Pak Trubus. Ada beberapa tuntutan yang sudah ongoing, sudah berjalan, namun ada juga beberapa yang nampaknya urgent, namun belum ada progres yang signifikan. Salah satunya itu adalah transparansi DPR, kemudian juga salah satunya yang dimention juga pembebasan massa demonstran. Bagaimana Mbak Afu bisa memberikan pendapat atau langkah-langkah konkret nih, gimana supaya aspirasi ini, tuntutan ini bisa masuk ke ruang kebijakan? Ya, kami ketika menyusun tuntutan rakyat itu sebenarnya melihat ada 2 level terhadap tuntutan ini ya. Yang pertama itu sebenarnya lebih ke visi, di level visi atau political will atau
nilai gitu ya dari pemerintah. Apakah benar-benar pemerintah itu bisa bergerak ke arah 3 hal? Makanya di tuntutan tersebut kalau dibaca di cover itu ada 3 permintaan: transparansi, reformasi, dan empati. Ini adalah nilai-nilai yang kami rasa sudah mulai hilang, sudah mulai tergerus di dalam pemerintahan kita sekarang dan harus dikembalikan gitu menjadi pemerintah yang transparan, berempati sama rakyatnya dan melayani rakyat gitu, dan juga bertransformasi atau mereformasi institusi-institusi yang perlu diperbaiki. Nah, apakah kemudian diturunkan secara teknis ke dalam apakah itu 17, apakah itu 8? Sebenarnya adalah kelanjutan teknis saja, rekomendasi teknis tentang bagaimana cara melakukannya gitu. Tapi sebenarnya ketika di level nilai saja belum dipercayai oleh para pejabat gitu, maka mau 17 mau 8 itu akhirnya menjadi irrelevan gitu. Nah, tadi pertanyaan bahwa masih ada beberapa yang belum dilakukan ke arah sana. Nah, khawatirnya kan memang karena di level nilai saja tidak dipercaya transparansi, reformasi, dan empati ini gitu kan. Apakah itu DPR sebagai institusi yang harusnya terhormat dan paling berempati sama rakyat. Bayangkan kita itu berhak, 280 juta rakyat Indonesia itu berhak punya orang-orang yang berjuang untuk hak-hak kita gitu di dalam pemerintahan, menjadi oposisi yang sehat untuk eksekutif, menjadi penjaga atau pengawal kalau TNI atau Polri melakukan kekerasan terhadap warganya gitu kan. DPR itu harusnya terdepan dalam melindungi kita semua gitu sebagai perwakilan yang kita pilih. Jadi bahwa kita malah mendapat respon yang tidak ditemui, malah pada pergi dan sebagainya, itu wajar sekali menimbulkan kemarahan yang mungkin sudah bottle up gitu ya, sudah bertumbuh dari jangka waktu yang cukup lama begitu. Dan itu yang kami minta sebenarnya, bagaimana kepemimpinan, terutama mungkin justru minta kepada para pemimpin partai politik ya, sebagai de facto yang bisa mengarahkan atau menggerakkan para anggota DPR-nya gitu. Lebih dari sekedar, saya kira penting juga untuk memberikan sanksi, memberhentikan dan sebagainya ke anggota-anggota spesifik. Tapi saya kira itu tidak akan menyelesaikan masalah sistemiknya. Itu kayak menambal bocor sedikit-sedikit gitu. Tapi yang kita butuhkan itu reformasi yang lebih sistemik, dan memang peran partai di situ menjadi penting. Dan juga kita perlu pertimbangkan untuk merevisi undang-undang pemilu juga. Ada sebuah draft yang baru didorong oleh koalisi LSM, di mana mungkin kita bisa mulai pakai sistem pemilihan yang terbuka campuran gitu, untuk supaya kita bisa memilih anggota-anggota DPR yang bukan hanya berdasarkan popularitas. Karena selama ini bisa jadi insentif partai itu menomorduakan lah kompetensi dalam menjadi wakil rakyat dan menomorsatukan sumber daya dan juga popularitas sebagai cara untuk menang di dalam pemilu. Oke, yang saya tangkap Mbak Afus sudah menjelaskan mengenai ya beberapa hal, khususnya untuk transformasi atau transparansi dari DPR diperlukan cara memilih bagaimana supaya DPR ini tidak hanya populer namun juga punya kompetensi, meritokrasi yang jelas. Nah, Mbak Afus tadi juga saya sempat menyinggung mengenai masa demonstran yang belum dibebaskan. Ini juga menjadi kekhawatiran khususnya untuk kita bagaimana menyampaikan aspirasi kita di publik. Saya rasa beberapa pejabat juga sudah menyampaikan bahwa masyarakat punya hak nih untuk menyampaikan pendapatnya. Namun tadi sempat dirilis di Polda Metro Jaya ini ada penetapan Direktur Lokataru Foundation yang ditangkap dan jadi tersangka provokasi demo. Menurut Mbak Afu sebagai salah satu penggagas ini yang juga menyoroti masalah demokrasi, dengan ditangkapnya Direktur Lokataru Foundation ini, bagaimana, apa kabar suasana demokrasi kita berarti? Konsekuensi apa sih yang nantinya bisa kita hadapi jika peristiwa ini terus terjadi? Ya. Dari sejak malam awal almarhum Afan meninggal sampai kemudian berlanjut sampai hari ini, tadi malam juga ada penyerangan di kampus Unisba dan Unpas di Bandung ya. Kita bisa melihat bahwa pola-pola respon oleh pemerintah itu sifatnya represif dan koersif secara tidak proporsional. Jadi kami salah satu permintaan yang masuk di jangka pendek juga adalah terbitkan dong SOP pengendalian massa. Itu harusnya seperti apa yang wajar gitu. Jadi ketika memang aksinya damai, itu harusnya proporsionalitas respon dari aparat itu seperti apa, itu untuk dibuka secara transparan. Dan kedua, betul, jangan kriminalisasi para demonstran dan jangan campur adukan antara demonstran yang benar-benar memiliki niat untuk mendorong tujuan, salah beberapanya mungkin ada 17+8 ini, dengan damai, dengan kemudian menjustifikasi adanya tindakan-tindakan anarki untuk kemudian juga menyerang yang sebenarnya bukan bagian dari yang anarki tersebut gitu. Jadi saya kira ini
sangat berbahaya ketika pemerintah merespon secara blanket, pendekatannya itu represif ke semuanya gitu, tanpa berhasil memilah dan dengan hati-hati memastikan bahwa hak asasi dari setiap warganya tercapai. Jadi hak asasi untuk bebas dari kekerasan terutama gitu ya, tapi juga hak bersuara di dalam demokrasi yang harusnya dijamin oleh undang-undang gitu. Dan kalau pemerintah sangat takut hanya terhadap apa saja yang rakyat inginkan gitu, itu kan sebenarnya membuat kita bertanya-tanya gitu ya. Ini sebenarnya pemerintah ingin mendorong kebijakan untuk siapa kalau misalnya bukan untuk yang rakyatnya mau gitu. Oke, Mbak Afu, kami catat salah satunya ya untuk membentuk sebuah SOP pengendalian massa yang baik supaya bisa memilah yang mana yang sebenarnya harus ditindak secara hukum. Baik, pertanyaan sama Pak Trubus, tadi kita sudah menanyakan kepada Mbak Afu mengenai penetapan Direktur Lokataru Foundation yang ditangkap dan jadi tersangka provokasi demo. Tadi Mbak Afu sempat menyarankan bagaimana nih supaya aparat bisa punya SOP yang benar untuk mengendalikan massa dan tidak menindak asal peserta demonstrasi. Menurut Pak Trubus, apa sebenarnya kebijakan yang harusnya dilakukan khususnya untuk aparat supaya bisa benar-benar menindak yang mana yang menciptakan keributan atau kerusuhan di saat demonstrasi, Pak? Iya, saya sepakat dengan Mbak Afu tadi bahwa sebenarnya ada kebijakan untuk menghindari transparansi, menghindari kriminalisasi lah ya. Itu adalah melalui transparansi penegakan hukum. Jadi dalam hal ini tentu untuk kasus Lokataru misalnya yang direktur yang ditangkap itu ya dalam ini kepolisian harus menjelaskan secara clear gitu, secara terbuka seperti apa sehingga yang bersangkutan ditetapkan menjadi tersangka, ditangkap dan menjadi tersangka. Apakah memang ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan? Tentu juga kepolisian punya dasar tidaknya apakah memang melanggar pasal 160, 161 dan 162 KUHP tentang penghasutan seperti itu, atau memang sempat menulis di ITE, jadi di media sosial sehingga kena pasal-pasal dalam ITE, misalnya pasal 28 ayat 2, pasal 28 ayat 3, misalnya menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan, keonaran misalnya, atau memang ada juga merekayasa suatu berita, ya kan, kategori memanipulasi, itu pasal 32, akses ilegal misalnya, atau pasal 35, Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, misalnya seperti itu. Nah, maksud saya ini harus dijelaskan kepada publik, dan kepada tentu kepada saudara yang ditangkap itu dari Lokataru itu juga harus ada penjelasan secara utuh sehingga tidak menimbulkan kesan muncul kriminalisasi begitu Mbak. Yang kedua dalam hal ini tentu kita bagaimana di dalam persoalan penyampaian aspirasi ini kan segala sesuatu tidak mudah ketika mereka sudah membentuk yang namanya crowd atau kerumunan. Karena apa? Karena sulitnya adalah memisahkan ini yang betul-betul memang mau demo, istilahnya menyampaikan aspirasi, dan ini yang misalnya mau melakukan kerusuhan atau melakukan penjarahan misalnya seperti itu, atau kategori provokator lah misalnya seperti itu. Nah, ini kan harus ada menurut saya semacam kebijakan perpek Mbak. Jadi peraturan teknisnya seperti apa? Sehingga di situ ada juknis, ya, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan juklak. Ini yang belum, jadi harusnya sudah disiapkan itu. Jadi ketika nanti ada satu demonstrasi, sudah ada pedomannya di mana hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai demonstran. Tentu ada juga yang misalnya misalnya kategori karena mereka provokator. Nah, pernah saya tulis di dalam itu Detikcom misalnya hari kemarin itu saya jelaskan penjara dengan demonstran itu berbeda, tetapi yang terjadi itu harus memang tentu pihak kepolisian harus menjelaskan secara clear itu seperti apa sehingga dalam Pak ini Trubus, dibuat aturan yang utuh gitu, Mbak. Pak Trubus, kita coba lihat dulu situasi terkini di visual Anda, saudara, saat ini. Kasus Sapan juga kalau harus transparan, itu. Pak, siapa namanya Pak? Gusti. Itu. Terima kasih Pak Gusti. Sama-sama. Saudara, kita sudah menyaksikan bagaimana situasi terkini di kawasan Monas, saudara. Nampak para pengendara ojek online ini melakukan aksi damai. Para pengendara ojek ini
menyelenggarakan aksi, salah satunya dengan membagikan bunga mawar putih kepada aparat untuk memberikan kesan bahwa pengendara ojek online pada hari ini menggelar aksi secara damai dan tentunya juga untuk membawa poin-poin tuntutan khususnya terkait dengan pengusutan kasus mendiang Afan Kurniawan yang meninggal pada tanggal 28 Agustus 2025 lalu pada saat demonstrasi. Dan saudara, kita lanjutkan perbincangan kami. Di studio sudah ada Mbak Afu dan tadi kita sudah tersambung di saluran daring bersama dengan Pak Trubus. Kita berbicara juga Mbak Afu mengenai tensi yang ada di masyarakat. Saya rasa secara umum memang tensi itu masih ada di beberapa daerah, namun memang pemerintah nampaknya sudah menurunkan operasi-operasi untuk berpatroli dan tentu untuk menenangkan massa. Nah, pertanyaan saya Mbak Afu, bagaimana dari teman-teman aktivis, teman-teman penggagas ini bisa tetap membiarkan agar tuntutan ini tetap hidup begitu, tidak hanya di media sosial namun secara umum di ruang publik, supaya tuntutan ini memang bisa dilaksanakan ya dari jangka panjang, jangka pendek sampai yang jangka menengah tadi. Iya, betul. Jadi sangat penting untuk kami istilahkannya menjaga temperatur ya. Jadi temperaturnya itu harus pas supaya perubahan bisa terjadi gitu kan. Karena memang kalau kemarin bisa terlalu panas, meledak-ledak, akhirnya berujung pada kekerasan dan korban nyawa gitu. Tapi kalau ini kemudian menyurut dan hilang, maka tidak ada pressure nih untuk pemerintah bisa melakukan itu. Maka kita harus jaga yang pas. Nah, kami dari mungkin kami sebutnya kolektif mungkin ya, kolektif 17+8 ingin membawa ini ke ruang offline gitu. Jadi dari yang sudah cukup ramai secara online, kami hari ini barusan saja sudah mengirimkan surat resmi ke pimpinan DPR. Jadi dengan surat resmi dan daftar organisasi atau kolektif yang terlibat di belakangnya juga sudah dilengkapi di suratnya. Dan kami tunggu respon dari mungkin kami mulai dari DPR dulu memang gitu ya, dari apakah itu pimpinan DPR, ketua DPR atau para ketua fraksi yang ada yang bisa merespon atau berkenan untuk merespon bertemu gitu. Karena dari kemarin excuse-nya itu kan para pendemo tidak mau ditemui secara langsung misalnya, atau para pendemo hanya ingin di luar tapi tidak mau masuk. Nah sekarang kita pastikan tidak ada excuse gitu, karena kita memang dengan damai menulis permintaannya apa, kita kirimkan secara formal juga sesuai dengan prosedur yang dibutuhkan. Tapi kalau di titik ini tetap belum direspon gitu ya untuk bisa, sebenarnya bukan hanya audiensi sih, audiensi itu satu hal ya, bisa bertemu itu satu hal, tapi kami sebenarnya di titik ini bukan tentang audiensinya, tapi dilakukan nggak permintaan atau tuntutan yang kami taruh ini gitu. Jadi kami berharap keluar dari layar-layar kita mulai tadi coba bertemu dengan para pimpinan di DPR maupun mungkin yang lainnya ya yang juga harus dihubungi dan diajak audiensi. Tapi juga yang lebih penting saya kira ini jadi ruang baru, momentum baru untuk para masyarakat sipil untuk berkonsolidasi. Jadi selama ini masyarakat sipil perjuangannya cukup masing-masing berdasarkan isu, tapi tidak sebagai gerakan sosial yang menyeluruh gitu. Kami merasa momentum dari apa yang terjadi seminggu ini tuh menjadi ruang untuk kita put aside dulu isu-isu kita yang berbeda, mungkin ada yang isunya perempuan, isunya lingkungan, isunya ekonomi, apapun itu, tapi kita bersatu karena ada level krisis baru nih gitu yang harus kita respon bersama-sama sebagai masyarakat sipil. Oke Mbak Afu, kalau yang kita lihat juga dari tuntutan yang harus diselesaikan pada minggu ini masih cukup banyak. Menurut Anda sudah ada yang checklist atau seperti apa? Kemarin ketika Pak Presiden Prabowo melakukan press conference ya, sempat dibahas atau ada himbauan kepada para pimpinan politik untuk melakukan memproses lah anggota-anggota DPR-nya yang bermasalah, kemudian juga diajak dialog katanya. Mari yang mau dialog, mari dialog. Nah itu kita tunggu kelanjutannya, siapa yang diajak dialog, terbuka atau tidak, apakah mewakili tuntutan yang rakyat mau atau setidaknya mewakili berbagai golongan berbeda gitu. Tapi yang yang lebih urgent itu sebenarnya yang berkaitan dengan kekerasan dari aparat ini ya, yang kami lihat malah tadi malam kalau ada video beredar, tapi silakan diverifikasi lagi juga, masih ada tindakan-tindakan kekerasan oleh aparat, yang itu adalah salah satu permintaan atau tuntutan utama yang kami taruh di situ, tapi sepertinya belum dipenuhi oleh Presiden.
Oke, yang menjadi prioritas kekerasan dari aparat yang belum kunjung juga bisa di-checklist, Mbak Afu. Pak Trubus, saya yakin juga tadi Anda sudah mendengar beberapa pernyataan dari Mbak Afu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sama juga sih sebenarnya, Pak. Ini gimana supaya tuntutan yang begitu banyak dari 17+8 ini kan ada yang targetnya dilaksanakan dalam waktu seminggu. Menurut Bapak ini sudah ada yang bisa kita katakan checklist atau sebenarnya masih banyak sekali PR yang harus dilakukan, Pak? Iya, kalau lihat ininya sudah masih banyak Mbak yang belum di ini ya, karena tuntutannya begitu banyak. Tapi saya kemakan sejak awal bahwa itu kan bisa diringkas jadi tiga ya, jadi persoalan HAM ya, kemudian persoalan transparansi DPR, dan yang ketiga persoalan perlindungan buruh. Nah, di antara yang kita lihat yang disampaikan oleh Presiden kemarin itu kan pertama terhadap mereka anggota dewan yang ya secara ini mencederai publik lah, kira-kira seperti itu. Nah, oleh ketua parpol waktu itu sudah diberikan sanksi lah, seperti sanksi berupa nonaktif. Ini kan berarti sudah ada jawaban menjawab, meskipun saya katakan tadi masih ada 3 yang dari PDIP belum. Nah, itu kan juga publik mempertanyakan. Nah, tentu ada juga yang kalangan buruh sudah dibentuk namanya Dewan Kesejahteraan Buruh itu dan Satgas PHK. Nah, ini juga nanti diharapkan untuk memastikan persoalan yang disampaikan di demo ojol hari ini itu bisa terjawab setidaknya nantinya kalau lembaga ini berjalan. Yang kedua, Mbak, penting juga bahwa ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kolaborasi tentang ya kementerian dan lembaga. Dalam hal ini tidak hanya DPR, tapi juga ada kementerian lain, misalnya Kementerian Perekonomian. Karena ini kan persoalan juga ada persoalan ekonomi yang begitu menggurita, sehingga menjadi PR berat dari pemerintah untuk menata bagaimana agar ekonomi kita sesuai yang dinyatakan oleh pemerintah, pertumbuhan ekonomi 5,2% dan atau lagi nanti di atas itu 5,2 rencananya. Nah, itu harus melalui satu kebijakan-kebijakan yang sifatnya populis. Namun demikian memang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sesungguhnya sudah ada, Mbak, langkah-langkah yang menurut saya sudah patut kita apresiasi, meskipun dengan situasi yang tentu tidak, persoalannya kan tidak sederhana dalam konteks kebijakan itu. Satu kasus misalnya soal pangan ini kan tidak sederhana diurusi oleh Badan Pangan, tapi juga ada badan lain yang berkaitan dengan pangan, ada Bulog, ada persoalan Kementerian Pertanian, ada Badan Gizi Nasional yang harus mereka kolaborasi juga. Di atas itu sebenarnya Presiden sebenarnya punya yang namanya Menko, Mbak. Harusnya Menko ini yang diaktifkan agar mereka itu dalam tanda kerjanya itu jelas. Menko itu sampai hari ini kan publik melihat sebenarnya selama 10 bulan itu apa yang dilakukan. Nah, ini kan publik selalu mempertanyakan, karena itu kaitan dengan tuntutan publik ini peran Menko sangat dituntut karena Menko itu membawai beberapa kementerian yang sama kan gitu, sehingga atau punya visi yang sama. Kalau dikatakan Mbak Afu tadi persoalan visi kan. Jadi dalam hal ini saya melihat memang tuntutan publik itu lebih kepada bagaimana kemudian pemerintah itu merespon secara cepat. Karena kalau responnya lambat, lama, lah itu ujung-ujungnya nanti menjadi ini masalah lagi atau masalah baru dan publik menuntut lagi. Nah, yang kedua dalam hal ini saya melihat kalau yang terkait dengan transparansi DPR ini ketua parpol. Nah, parpol ini berkaitan dengan undang parpol. Udah diupayakan misalnya pemerintah ada putusan MK nomor 33 berapa 6 atau berapa itu yang menjelaskan bahwa pemilu ke depan itu nanti 2029 malah kalau nggak salah ya, itu sudah dipisahkan antara pemilu yang di pusat maupun pemilu yang di daerah, itu sudah terpisah, tidak serentak lagi. Nah, ini menurut saya juga sudah ada upaya dari pemerintah, langkah-langkah meskipun lagi dipersiapkan. Sekali lagi bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini baru berjalan 10 bulan. Tentu beberapa hal menuntaskan persoalan-persoalan yang ada dilakukan oleh rezim sebelumnya atau pemerintahan Pak Joko Widodo ini kan juga tidak mudah. Karena apa? Ada yang dituntut mengenai proyek-proyek strategis nasional. Misalnya PSN itu, misalnya soal IKN itu harus bagaimana, itu kan juga kan dituntut oleh publik. Sehingga ini menurut saya memang pemerintah betul-betul harus bagaimana melakukan kolaborasi sinergitas, tapi juga bagaimana mendengarkan aspirasi secara terus-menerus. Karena kebijakan publik itu kan selain efektif, juga harus berkelanjutan. Nah, karena itu menurut saya harus dilakukan, memastikan ini Presiden harus memastikan mengawasi terus-menerus, dan kita apresiasi akhirnya Presiden pun tidak jadi
pergi ke luar negeri untuk menghadiri satu undangan-undangan di luar negeri karena melihat situasi di dalam negeri sendiri yang memang menuntut penyelesaian secara cepat, dan itu sudah harus kita akui lah, artinya Presiden melakukan langkah-langkah seperti itu, dan dalam hal ini sudah ada kemajuan, sehingga dalam tempo kalau kita lihat 2 hari yang lalu masih panas banget gitu ya, dan ini hari ini hari kedua, tanggal 2 lah, kita tanggal 2 September ini sudah mulai menurut aktivitas di masyarakat sudah mulai kembali normal, meskipun tentu ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh masyarakat kita karena ketakutan, kemudian juga ada ya rasa-rasa cemas lah, kira-kira seperti itu kalau terjadi susulan-susulan, dan itu sebagian masyarakat kita yang masyarakat bawah terutama yang selama ini hidupnya sangat tergantung kepada ekonomi bawah lah, katakanlah seperti itu, Mbak. Jualan kan akhirnya terhambat semua ini. Jadi menurut saya ini yang sudah mau dilakukan oleh pemerintah, dan kondisinya sekarang sudah mulai membaik, dan itu yang kita harapkan. Tetapi apa yang disampaikan Mbak Afu dan apa yang kita diskusikan bersama ini, sesungguhnya memang pemerintah patut sekali lagi melakukan mapping segera dan merespon semuanya, sehingga ada jalan keluar. Duduk bersama, kita kan negara ini negara Pancasila, Mbak. Segala sesuatu itu musyawarah mufakat. Jadi kita itu berdialog, diselesaikan secara bersama, dicari solusinya secara bersama. Jadi tidak bisa ada istilah ego sektoral, tumpang tindih, itu nggak bisa, Mbak. Menurut saya itu yang harus dilakukan dengan cepat oleh pemerintah sekarang gitu. Oke, baik Pak Trubus, yang saya catat berarti memang harus dilakukan respon yang cepat, baik itu dari level pemerintah, ada Menko yang sebenarnya harus bertanggung jawab, yang bisa bekerja dengan menyasar beberapa hal seperti kesejahteraan buruh, PHK, kemudian lapangan kerja, dan juga dari sisi pangan tadi sempat menyebut soal beras dan juga bulog, lalu kemudian dari Ketua Parpol juga punya andil untuk membuat atau memperbaiki keadaan. Dan saudara, kita lanjutkan dialog kita usai jeda, tetap di Breaking News Kompas TV.